Merupakan bobroknya turnamen AFF, ini line up mengerikan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia 2024. Timnas Indonesia U23 langsung mengalihkan fokus dari ajang Piala AFF yang baru saja selesai. Pelatih Shin Tae-yong mengatakan timnya akan segera menggelar pemusatan latihan pada 4 September mendatang. Skuad Garuda Muda pun disebut-sebut berpotensi diperkuat 5 pemain abroad. Pada kualifikasi Piala Asia U23 sendiri, timnas Indonesia diketahui berstatus sebagai tuan rumah. Tergabung di grup K bersama dengan Turkmenistan dan Taiwan. Kami akan segera memulai TC. Kami melihat pertandingan demi pertandingan meningkat, jadi saya sangat senang melihat performa pemain kami, kata Shin Tae-yong. Kami juga mengambil pelajaran di turnamen kemarin, kami akan mempersiapkan dengan baik jelang kualifikasi AFC U23, tegas Shin Tae-yong. Potensi line up Piala Asia U23 yaitu mulai kiper Arnando Ari, pemain belakang Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Robbie Darwis. Lini serang Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Plus striker andalan Ramadan Sananta. Sumarji pertimbangkan ulang keikutsertaan timnas Indonesia di AFF usai dirugikan wasit. Insiden final Piala AFF U23 Sabtu lalu membuat Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, angkat bicara. Sorotan utama publik tanah air tertuju pada sosok wasit asal Jepang, yaitu Hiroki Kasahara yang memimpin laga final Piala AFF. Hiroki Kasahara melakukan sejumlah keputusan kontroversial sepanjang laga. Wasit asal Jepang tersebut berkali-kali membiarkan aksi pemain-pemain Vietnam yang mencederai aspek sportivitas. Salah satu momen yang paling diingat publik tanah air terjadi saat Haikal Al-Hafiz dipukul oleh salah satu pemain Vietnam, Nguyen Hong Puech. Namun wasit sama sekali tak mengindahkan kejadian tersebut. Sumarji mengaku ada sejumlah catatan kritis untuk kepemimpinan wasit asal Jepang tersebut. Kalau wasit, jujur saja kemarin ada beberapa hal yang mungkin ada catatan dari kita, ujar Sumarji kepada Bola Sport Minggu kemarin. Mungkin perlu juga kita evaluasi bagaimana keikutsertaan kita di AFF karena wasit seperti itu, mungkin kita harus koreksi ke depannya, lanjut Sumarji. Janji Shin Tae-yong usai gagal bawa timnas Indonesia raih gelar juara di Piala AFF U23. Menanggapi hasil final AFF, Shin Tae-yong mengatakan bahwa sebenarnya perjuangan para pemain tidak mudah. Buat tim pelatih, perjuangan Garuda Muda berlangsung penuh lika-liku. STY mengaku bagaimana tim mengalami situasi naik dan turun dalam menghadapi Piala AFF U23 2023 ini. Namun Shin Tae-yong memuji perjuangan anak asuhnya yang tak menyerah hingga akhir. Ia juga senang para pemain bisa belajar banyak dari turnamen 2 tahunan ini. Saya sangat senang dengan para pemain melihat perkembangan pemain, kami bisa mendapatkan pelajaran di turnamen ini, kata Shin Tae-yong. Dengan mendapat pelajaran banyak dalam ajang ini, Shin Tae-yong pun berjanji bakal membuat tim Merah Putih lebih baik lagi ke depannya. Dia ingin membawa timnas U23 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U-Strip 23 2024. Untuk itu dengan pelajaran ini kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk TC berikutnya buat kualifikasi Piala Asia 23, tuturnya. Tim pelatih pastikan para pemain timnas Indonesia U23 dipulangkan ke klub masing-masing. Para pemain timnas Indonesia U23 akan dipulangkan ke klub masing-masing usai gelaran Piala AFF 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Nova Arianto selaku asisten pelatih timnas Indonesia U23. Nova mengatakan pemain akan kembali membela klubnya masing-masing setelah tiba ke Indonesia. Pasalnya, tenaga mereka dibutuhkan klub yang sedang berkompetisi. Selamat kembali ke klub dan terus berkembang di kompetisi dan selalu kerja keras, selalu berikan yang terbaik selama di klub, kata Nova dilansir dari laman Instagram pribadinya. Pada kesempatan yang sama, Nova juga mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala AFF. Meski dengan skuad yang tidak lengkap, tim ini tetap membuktikan diri dan berhasil melaju hingga ke final. Kerja yang sangat luar biasa dari semua pemain timnas Indonesia U23, sebab di tengah kekurangan dan keterbatasan pemain kita bisa sampai sejauh ini, kata Nova menambahkan.
Ini keuntungan besar timnas Indonesia jika gabung EAFF dan tinggalkan AFF. Sekadar diketahui, timnas Indonesia dalam hal ini PSSI mendapat desakan dari netizen untuk mundur dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Penyebabnya karena persaingan sepak bola di Asia Tenggara dianggap tidak lagi sehat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun kemungkinan juga sudah mendengar desakan tersebut, namun belum melakukan langkah lanjutan. Bahkan STY pun berani bicara di depan publik dengan menohok soal bobroknya AFF saat ini yang sangat sering merugikan Indonesia. Contoh konkret diantaranya adalah, pertama, Indonesia sangat sering dirugikan setiap AFF berlangsung. Yang kedua, AFF akan sangat menyesal dan rugi, karena kalau Indonesia keluar dari keanggotaan, mereka akan kehilangan lebih dari separuh penikmat sepak bola Asia Tenggara. Jika dipikir lebih jauh, sudah saatnya Indonesia berpindah bersaing di turnamen Asia EAFF, yang dimana dapat meningkatkan kualitas pemain, mental bersaing baik di Asia, bahkan dunia. Jika mengacu kepada geografis, timnas Indonesia bisa bergabung dengan East Asian Football Federation atau EAFF. Untuk EAFF sendiri terdapat 10 negara. Mereka ialah Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Taiwan, Mongolia, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Hong Kong, dan Makau. Setidaknya ada 3 keuntungan besar yang dapat diambil jika timnas Indonesia pindah ke EAFF. Apa saja itu? Pertama, lawan lebih berkualitas. Jika hengkang ke EAFF, timnas Indonesia bakal menghadapi lawan yang berkualitas. Sebut saja Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Korea Utara. Timnas Indonesia bisa turun di ajang EAFF Football Championship yang digelar 2 tahun sekali. Hal itu berbeda jika timnas Indonesia bertahan di AFF. Timnas Indonesia diprediksi takkan berkembang karena hanya bersuati tim yang levelnya tak jauh dari mereka seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Kedua, peringkat FIFA terdongkrak. Jika sanggup imbang atau bahkan mengalahkan Jepang, Korea Selatan, Cina, atau Korea Utara, peringkat FIFA Timnas Indonesia otomatis bakal terdongkrak. Sebab peringkat FIFA Timnas Indonesia dengan tim di atas sangatlah jauh. Ketiga, tingkatkan karier pemain timnas. Berhubung sering mentas dengan Jepang, Korea Selatan, dan Cina, pemain-pemain timnas Indonesia bakal lebih terpantau oleh pemandu bakat dari klub-klub ketiga negara tersebut. Dengan begitu, peluang personil timnas Indonesia berkarier di Asia semakin terbuka.